menjadi pelita bagi bangsa, menggenapi amanah agung Tuhan, menjadi pelita bagi bangsa. Sekarang waktunya Tuhan utus aku. Sahabat Pelita Bangsa, hari ini kita akan ngobrol dengan Bapak Susanto Dwi Raharjo. Biasanya saya panggil beliau Pak Dwi. Pak Dwi adalah Ketua STT Baptis di Jakarta. Nah, pada edisi Kurios kami volume ke-6 yang terbit Oktober 2020, beliau adalah salah satu penulisnya dengan judul Kritik Retoris, suatu upaya memahami teks Alkitab dari sudut latar belakang retorika. Ya, Pak Dwi. Nah, saya ingin ngobrol dengan Pak Dwi. Yang pertama, mungkin Pak Dwi bisa jelaskan pemilihan tema ini. Dari latar belakang apa Pak Dwi kemudian memunculkan tema ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Andreas untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang pertama itu ketika kita melihat hermeneutika, Pak. Hermeneutika itu sekarang telah mengalami suatu perkembangan yang sangat pesat. Hermeneutika saat ini tidak lagi menjadi milik dari Sekolah Tinggi Teologi saja. Jadi ketika kita berbicara tentang hermeneutika, itu bukan berarti kita berbicara hanya dari sisi Alkitab saja. Hermeneutika sudah menjadi suatu metodologi yang umum. Memang ini berkembang dari abad ke-16. Dan dari situ hermeneutika tidak saja berkembang secara umum di lingkup teologi sendiri, hermeneutika juga mengalami perkembangan sehingga muncul beraneka kritis atau yang disebut dengan kritik. Ya. Dari berbagai macam kritik itu salah satu yang muncul dan itu sekitar 2 dasawarsa terakhir ini itu ramai didiskusikan, bahkan mulai diterapkan di sekolah-sekolah teologi itu yaitu kritik retoris. Itu yang menjadi latar belakang, dan juga latar belakang berikutnya adalah dalam upaya kita mengeksegesis suatu teks, paragraf dari suatu teks, maka kritik retorika itu dapat menolong kita untuk menemukan kebenaran sesuai teks tersebut, Pak Andreas. Iya, baik Pak Dwi. Sahabat Pelita Bangsa, nah itu pemikiran awal beliau menuliskan judul ini. Nah Pak Dwi, dalam penulisan judul ini atau tema ini, bagian mana yang menurut Bapak yang menjadi penekanan utama nih dalam pembahasan ini? Ya Pak, jadi ini kan tuntutan kita sebagai para teolog lah istilahnya gitu Pak. Ya. Jadi kan kita belajar teologi, pastilah kita akan menjadi teolog, itu tujuan akhir. Dan ada tuntutan di balik itu adalah tuntutan keilmiahan, Pak. Ya. Kadangkala kita berpikir kalau sekolah teologi itu ketika kita mengedepankan berbagai kerangka kebenaran biblika itu dinilai tidak ilmiah. Lain kan jadi suatu masalah. Dan kita juga memahami juga Pak bahwa ketika misalnya sekarang kita mau belajar tentang kritik teks, itu belum tentu semua gereja itu bisa memahami. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan kritik teks itu kita dikatakan tidak lagi alkitabiah. Padahal yang namanya alkitabiah itu bukan berarti tidak ilmiah. Ya. Justru ketika kita dapat mengedepankan nilai-nilai keilmiahan dari Alkitab itu kan suatu upaya yang luar biasa. Nah dari situlah kritik retoris itu ingin menolong kita untuk memahami teks sebagaimana adanya, Pak. Oh ya. Jadi ingin menolong kita untuk memahami teks itu sebagaimana adanya. Nah nanti kalau kita perhatikan kan ada perbedaan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam upaya bagaimana kita melaksanakan kritik retoris tersebut. Kalau di dalam Perjanjian Lama kan ada 2 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama itu struktur, yang kedua itu namanya tekstur. Struktur itu berkenaan dengan organisasi teks, Pak.
Ya. Jadi bagaimana kita mengorganisir satu satu teks, dari teks yang kita organisir kita menemukan satu kerangka. Ya. Nah, ini sangat menolong kita ketika kita misalnya berkhotbah. Ya. Tekstur itu terkait dengan gaya, Pak. Ya. Jadi kalau kita membaca Alkitab ya kita harus memahami bahwa gaya ini mau tidak mau harus kita lihat sebagai gaya daerah Timur Tengah, Pak. Betul. Jadi Alkitab ditulis itu dengan latar belakang kultur di daerah timur, sehingga kita pun harus memahami teksturnya gitu, Pak Andreas. Betul. Dan di dalam Perjanjian Baru kita melihat gini, Pak. Jadi ya kita harus open, Pak, ya. Kita harus terbuka nih. Misalnya gini, Pak, saya bertanya pada Pak Andreas. Saya bertanya kepada Pak Andreas, dari mana Paulus, Petrus itu bisa berkhotbah? Apakah dia tidak belajar ilmu retorika? Kan gitu, Pak. Jadi apakah Petrus ketika dia bisa berkhotbah, Paulus berkhotbah, dia tidak belajar ilmu retorika? Maka pastilah belajar ilmu retorika. Retorika apa yang melatar belakangi Perjanjian Baru? Itu pastilah retorika Yunani yang dikembangkan oleh Plato, kan, Pak? Ya. Jadi ada gaya seperti itu, dan ketika dilihat ternyata gaya khotbahnya Petrus, gaya khotbahnya itu tidak jauh berbeda dengan gaya khotbah yang diajarkan ketika itu, Pak. Ya. Nah, dari sini kan kita dapat melihat ternyata ada kesesuaian gaya berkhotbah antara para rasul dengan bentuk-bentuk khotbah yang ketika itu atau retorika yang ketika itu sedang muncul. Misalnya gini, Pak Andreas, saya mau bertanya pada Pak Andreas. Ketika kita membaca teks Kisah Rasul, khotbah Petrus yang luar biasa, ini karena kuasa Roh Kudus dia berkhotbah dengan luar biasa, dan dari situ kan ribuan orang bertobat. Kalau saya bertanya pada Pak Andreas, apakah khotbah Petrus yang luar biasa itu kalau ditulis hanya satu lembar itu, Pak? Nah, ini kan kita harus saya pernah dikritik gini, Pak, Bapak sudah nggak ilmiah, Bapak sudah nggak tunduk pada Alkitab. Bukan, Pak. Jadi justru dalam hal itu kita tunduk pada teks. Kita ingin mengungkapkan kebenaran teks itu sebagaimana adanya. Maka kalau kita perhatikan apakah khotbah Petrus yang luar biasa, misalnya khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, apakah hanya tercatat dengan beberapa ayat saja, Pak? Pasti kan bukan, Pak. Nah, itulah yang ingin kita gali, Pak. Kita ingin kita gali, inilah dasar retorika, bagaimana melihat latar belakang suatu teks ditulis, itu apakah ada dasar-dasar atau kesamaan dengan model retorika ketika itu. Itu, Pak Andreas. Baik sekali, Pak. Sahabat Pelita Bangsa, mungkin Bapak Ibu, teman-teman semuanya dosen ya. Saudara ingin membaca lebih jelas, saudara bisa akses di Kurios edisi Oktober 2020 volume ke-6 ya. Di sana tulisan beliau dapat saudara akses semuanya. Nah, Pak Dwi, terakhir Pak Dwi, dari artikel yang Bapak tulis ini, apa yang menjadi rekomendasi Bapak ya untuk teman-teman sahabat Pelita Bangsa? Ya, Pak, jadi kita sebagai penafsir dalam hal ini, Pak, ya, kita menjadi penafsir yang bergelut dengan hermeneutika. Tidak salahnya ketika kita itu mulai menggunakan metode-metode ini dalam studi sekolah teologi, ya, Pak. Supaya kita tidak a priori dengan suatu metode, tetapi ini kan metode itu selalu ada kelebihan dan kekurangan. Betul. Tetapi di balik semuanya itu, salah satu tujuan hermeneutika adalah bagaimana kita bisa mengurangkan atau bisa menghilangkan bahaya-bahaya di dalam penafsiran, kan, Pak. Jadi ada beberapa bahaya yang harus kita hilangkan, Pak. Pertama itu bahaya subjektivisme, Pak. Jadi ada unsur-unsur subjektivisme, dan ketika kita menafsirkan, kita mau aspek subjektivisme saya ini ada di dalam tafsiran saya, kan gitu. Yang kedua, penerapan yang keliru, Pak. Jadi kadang-kala kita mengamati satu teks dan kita terapkan berbeda dengan teks itu. Terus bahaya yang ketiga itu seringkali kita mengecilkan arti, Pak.
Jadi artinya itu sebenarnya A, tetapi penyampaian kita itu amin. Ya. Jadi artinya lebih kecil daripada kebenaran yang ada, mengurangi arti. Ya. Dan yang terakhir bahaya yang sering terjadi itu adalah membesar-besarkan arti, Pak. Ya. Padahal teks tidak berbicara seperti itu, tapi kita berbicara melampaui apa yang Dan itu dikatakan yang teks. sering sekali terjadi pada khotbah-khotbah zaman sekarang, Pak ya. Iya ya gitu, Pak. Ya, jadi dengan demikian kita berupaya, kita berpikir ketika suatu saat STTS ini terbuka dengan mencoba melaksanakan atau menerapkan metode-metode ini dengan dalam studi hermeneutikanya itu bagus, Pak. Supaya kita juga tidak terlalu konvensial dengan metode hermeneutika yang apa yang sudah kita pelajari 20 tahun yang lalu tapi Ya. masih kita gunakan sekarang itu, Pak. Semua udah Itu, Pak berkembang, Andreas. udah berubah ya. Iya. Baik Pak Dwi, terima kasih banyak untuk ngobrol hari ini ya. Sahabat Pelita Bangsa, ini menarik sekali ya. Dan kita dengan wawasan pengetahuan yang bertambah ini akan menjadikan kita semua pengajar-pengajar firman, pengkhotbah-khotbah yang betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan, yang objektif sesuai dengan apa yang Alkitab mau. Saya itu ingat sekali waktu belajar dulu, pokoknya begini, kalau Alkitab nggak ngomong, udah kita nggak usah ngomong. Kalau Alkitab hanya ngomong sedikit, ya sudah kita ngomong sedikit. Kalau Alkitab ngomongnya panjang lebar banyak, nah itulah yang harus kita gaungkan. Ya, sahabat Pelita Bangsa, simak terus bersama dengan kami pada edisi-edisi di YouTube yang akan datang. Tuhan menyertai dan selalu semangat melayani Tuhan. Salam. Menjadi pelita bagi bangsa, menggenapi amanah agung Tuhan. Menjadi pelita bagi bangsa, sekarang waktunya Tuhan utus aku. Bagi bangsa yang dalam kegelapan